Tanaman itu pada umumnya ada fase vegetatif, generatif. Fase vegetatif itu bisa dipercepat generatifnya. Salah satu cara kan, makanya orang dulu itu yang sebenarnya pinter. Untuk dia cepat berbuah itu suka dilukain kan. Nah, sekarang nih, pemerintah sekarang ya, dia kan bertujuan menghapus semua subsidi pupuk. Kalau kita nggak kreatif, tinggalan. Bah, itu teh bisa cabai sebanyak itu teh pakai apa sih bah dirawatnya bah? Dirawatnya pakai orang. Biasanya ngerawatnya gitu apa aja gitu maksudnya teh? Dirawatnya itu ditambah dengan kasih sayang. Dan apa tah? Racikan lainnya? Dan ketekunan. Ketekunan. Dirawatnya dengan hati. Oh, ya. Penuh hatinya lah ya. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu bakalan sempurna. Tapi berapa bulan sih biasanya dari pertama mulai nanam? Lama. Itu udah lama banget. Udah lama banget. Ada setahun bah? Belum Ya. Dirawatnya teh. Jadi itu kayak misalnya obat-obat kimia dan pupuknya itu rahasia apa enggak bah? Enggak, kenapa harus rahasia? Oh, biasanya pakai apa aja sih bah pupuknya gitu? Pupuknya makan kalau musim hujan kan nitrogen sudah ada di air hujan. Ya. Jadi kita nggak perlu Bingung-bingung pupuk gitu. urea. Nah, Hanya dua hal yang kita cari, fosfat sama kalium. yang penting itunya udah terpenuhi aja ya. Air hujan mah nitrogen mah udah surplus. Udah ya. Surplus. Hujan begini. Tapi bah kalau misalnya ngelihat tanahnya gitu di sini, tanahnya bagus bah. pH dan lain-lainnya unsur-unsur. Kan sebelum ditanam Dicek dulu ya. Udah bagus lah ibaratnya kalau di sini ya. Udah 6,5 itu udah. Udah 6,5 berarti ya. pH 6,5. Cuman kan kalau orang sini pada umumnya pupuk itu kan ditaruh, pupuknya ditaruh. Iya. Saya bang enggak. Diairin. Diairin. Yang di drum yang hijau ya. Itu diairin terus. Nanti diukur ppm-nya. ppm vegetatif berapa? ppm ketika generatif berapa? Iya. Yang penting itu yang sebenarnya. Karena ketika terbalik keadaan vegetatif tapi dikasih pupuk generatif misalnya, Iya. dia akan mabuk juga. Sama sih kita porsi kan ada. Iya. Kan itu ya segitu. Kalau lebih pasti berakibat. Kalau kurang lapar kan gitu. Iya. Jadi Nah, cara mengkomposisi supaya makanannya itu pas. tapi emang udah gara-gara lama aja ya suka eksperimen abah ya. Ya bisa ketemu rumus kayak gitu ya, prosesnya lama dari dulu. Jadi teman-teman yang pengen belajar masalah bertani bolehlah ke abah sini ya. Boleh Boleh ya. karena nggak ada rahasia bagi saya. Cuman ada satu lagi selain air hujan, Mbak ya. Kalau mau bagus, pakai air bersin. Pasti sepanjang lahan bagus. Ujigong. Itu bukan bahasa bulan, Pak. Anda tahu ya? Hah? Jutek. Jutek itu menumbuhkan akar. Ya. Ruton F kalah sama air muda. Percaya nggak percaya boleh. Nggak percaya boleh, percaya buktikan. Jadi misalnya ngupas motong pucuk teh atau pucuk apalah yang untuk ditanam supaya keluar akar. Air muda Dicudahin gitu, cuh gitu. Haji, apa yang keluar dari mulut gue tuh ternyata enggak, kebetulan aja. Kebetulan. Memang ada rumus, memang ada sains. Nah, Pak, ini kalau misalnya ngelihat kan ya pohon-pohonnya tuh di sini tuh kan pada seger-seger, Bah. Itu biasanya kayak misalnya kan banyak hama, Bah. Ya. Itu pakai apa sih biasanya ngobatinnya? Saya yang pakai sulfur. Pakai sulfur. Itu punya racikan-racikan tertentunya, Bah ya. Ya. Oh, jadi teman-teman ya kalau misalnya mau nanya-nanya pakai sulfur kayak gimana gitu ya buat pemberantas hama gitu bikinnya. Bolehlah nanya-nanya sama Abah. Sulfur banyak, tapi cara bikin sulfur murni dicairkan itu perlu Proses lama ya. Kalau tanaman itu sakit, jangan dilihat tanamannya, lihat tanahnya. Tanahnya dulu pertama ya. Nah, karena kalau di atas apa-apa itu hanya bawahnya. Bawahnya kenapa nih? Artinya kan media tanah. Jadi harus lihat dari bawah dulu, baru ke atas ya. Makanya
nanam itu yang penting persiapan media. Bahan media ya. Bah, kalau misalnya buat mulsa gitu apa aja sih bah biasanya yang dipakai gitu? Pupuk kandang aja yang banyak. Jadi pertama itu kita gali dulu gitu, Wah, macul, pupuk kandang ditabur. tabur, Kalau punya mesin ya kultivator. ya, Kalau nggak punya ya pakai gacok lah. ya, Yang manual gacok. Itu kan dia ngaduk. Bukan pacul kan dia akan nggak rata. Tapi kalau gacok kan cuma begini. Ada Kayak garpu ya. garpu gede. Tapi garpu pacul. Iya, garpu pacul yang gitu. Oh ditarik. iya. Itu kan Sama jadi jerami. Ya, Iya, gitu. iya. itu kalau dipakai nyanggul kan ada yang lewat ke bawah, nggak ke bawah semua. Ada rongga-rongga Artinya kosong. kan nyampur. Dan kalau pakai mulsa sebaiknya pupuknya pupuk yang kasar, yang nggak harus yang lemes. harus pakai yang kasar ya. Ya, karena fungsi dari pupuk kasar itu yang pupuk yang nggak lama di peternakannya. Kita kan perlu porosi itu seperti pori-pori Iya. tanah. Itu yang bisa memasukkan oksigen sebelum dipasang mulsa kan, Iya. sehingga terjadi pertukaran ion-ation. Tanpa itu nggak akan sehat. Karena kalau prosedur itu dilewati dengan benar, kita nggak perlu lagi nanya ke bawah kan. Iya. Artinya kita sudah punya sugesti, oh ini bakal pakai. Itu biasanya berapa lama sih pakai mulsa itu bah? Jedanya pakai kalau setelah di mulsa itu bisa 2 tahun tahan. Sampai 2 tahun ya, sampai si mulsanya sobek aja ya berarti ya. Sampai sobek lah. Selama kuat sih 5 tahun juga nggak masalah. Tapi untuk medianya sendiri itu Ya, bakal paling tambah pupuk kan. tambah pupuk aja dari atas ya. Kandang. Gitu Mali itu. Tahu nggak? Apa cuma tahu makannya doang sayuran? Nah, lebih bagus sih makannya aja gitu. Nggak perlu prosesnya ya. Karena yang biarin yang mempelajari proses kan ada sendiri ya. Ya, bagian tanam ada, bagian makanan. Bagi tugas saja lah. Jadi nggak usah nyamperin jatah orang lain. Itu kita bisa bikin tomat satu itu 1,5 kilo, Satu pohon. 1 biji. Satu biji gedenya. Yang kayak labu itu ada tomat tuh. Satunya Tomat satu setengah bisa biji. 1,5 kilo. Pohonnya kuat Wah, nggak itu bukan bah? dari jenisnya, bukan dari jenisnya. Karena perlakuan. Nanti untuk tomat lagi, Nah ini tomat busuk, pupuk buat tomat ya. ya Dari tomat. dari tomat, dari buah tomat untuk pupuk tomat. Jadi gimana Pak itu tuh pakai sistem Korea ya Pak ya? Nama sistemnya itu Jadam. Jadam. Itu tuh jadi dari yang busuk dibikin lagi jadi pupuk gitu. Dia nggak memilah bakteri. Semua bakteri diambil biar berantem di situ. Jadi nggak sempat merusak tanaman. Jadi bakteri itu hanya sibuk ibarat monyet itu kan suka punya daerah kekuasaan ya. Ya kayak gitulah. Teritorial. Nah, berebut teritorial. Wilayah Dan terbukti. kekuasaan. Terbukti hasilnya ya bagus-bagus. Cengek. Nu bodas. Yang merah harus yang merah. Yang putih juga pedasnya sama. Cuman lebih pedas yang merah ya. Lebih pedas. Kulitnya beda, panas. Itu bisa pedas gitu. Kalau jenisnya apaan sih Bah itu Bah? Dan Cabenya? sebenarnya semua jenis cengkeh Sama. bisa dibikin pedas. Racikannya. Pupuknya tadi. Pupuknya ya. Ya. Pupuk racikannya itu. Selama ada sulfur, kalium, Tapi aman ya si cabenya mah ya. aman. Itu kan sulfur bahan alam, ya. Kalium bisa kalium dari abu, dari bata merah. Fosfat dari diolit. Mana yang Itu yang waktu itu pakai tepung ikan? ya tepung ikan Itu kan asam amino asam amino. yang untuk meningkatkan metabolisme. Karena bahan-bahan yang tadi seperti sulfur itu dia nggak ikut ke metabolisme tanaman, dia hanya apa ya? Hanya memicu untuk bikin rasa khas. Kalau pedas jadi lebih pedas, kalau manis ya bikin lebih manis gitu. Oh gitu kali. 3 unsur itu yang penting kalium, sulfur, Kalau diterapin di tomatnya jadi manis. jadi manis. Kalau diterapin cebok tambah hitam. Enggak, gua sibuk. Garis mulu ya. Coba ngambil tomat yang mana aja yang baru ada merah-merah dikit, makan kira-kira
manis apa asam. Nah, Padahal karakter tomat ini yang sebenarnya asam, Pak. Sama jenisnya jenis tomat. Iya, kalau ditanam dengan tidak perlakuan pupuk seperti pupuk saya, asam ya. Ya tomat pada umumnya kan asam. Tapi itu jadi manis. Tomatnya. jadi kayak tomat yang buat dibikin jus ya? Ya kayak tomat cherry. Apa tomat cherry? Tapi bah itu saya Karena tertarik. Itu kenapa sih pohon yang apa itu namanya teh? Disebutnya teh pohon alpukat bisa dari muda, tapi kata abah waktu itu pernah bisa jadi tua gitu. Itu diapain sih bah? Tanaman itu pada umumnya ada fase vegetatif, generatif. Fase vegetatif itu bisa dipercepat generatifnya. Salah satunya N-nya itu ditambat atau supaya tidak masuk ke jaringan tanaman. Kalau fosfat kalium kan lewat tengah, Ya. lewat pohon tengah. Kalau nitrogen kan lewat kulit, lewat daun. Nah, supaya dari akar enggak narik nitrogen ke atas, salah satu cara kan, makanya orang dulu itu yang sebenarnya pinter untuk dia cepat berbuah itu suka dilukain kan, itu N-nya Itu berkurang yang ke atas. dilukain segimana sih bah biasanya bah? Bebas mau masuk nanti juga sembuh lagi, baiknya aja lah. Orang zaman dulu kan begitu Pak ya. Suka dicacah gitu. Ya, Kulitnya aja kan. ini kan ketemu tekniknya, kenapa nggak harus dicacah sih, dikerat aja sekali. Kerat kulitnya aja ya. Kerat kulitnya Tapi jangan semua juga. Semua aja dikeliling. Tapi aman bah itu sama buat pohon. sembuh. Ini masih ini ya. Itu pohon segede gini itu berapa tahun bah? 3 tahun 3 tahun udah segede Dari gini biji. dari biji. Tapi biasanya kalau misalnya yang normalnya normalnya belum ya. Normalnya itu alpukat 8 tahun 7 8 tahun baru. dari biji. Ya. Ini udah 3 tahun udah berbuah. Oh teman-teman yang pada pengen bisnis alpukat ya dari ini cuma 3 tahun tuh dari biji. Cepet-cepet panen. Pohon ini Tahun lagi berbunga. setahun lagi berbunga dan berbuah ya. Itu juga udah saya kerat. Selama udah bisa gini Iya, ya udah manusia mah ya. kawin aja. Langsung tua ya. Langsung generatif itu. Nah, ini kayak ini nih. Mukanya udah tua tuh. Awet muda coy. Iya Lu masih muda udah tua. gue udah tua tapi wajah gue masih fresh. Fresh. 35 ada ya. Iya, fresh. Masih Gua kayak. masih muda udah kelihatan tua. Nah, nih contohnya tuh. Udah pada tahu orang. Iya, Bah. Tapi itu biasanya, Bah, kalau misalnya pakai pupuk yang Abah bikin sendiri gitu ya, sama pupuk yang biasa dibeli gitu, untuk masa panennya itu sama aja apa enggak? Enggak, Lebih lama. lebih lama. Lebih lama ya. Tapi umur juga lebih lama. Umur lebih lama, masa panen lebih lama. Lama. Cuma Biasanya setahun sekali umurnya apa juga lebih? lama. Biasanya kan kalau misalnya kan 3 bulan sekali kalau misalnya si apa itu brokoli ya, Bah ya. Ya. Dari ngipukin kalau pakai pupuk ini bisa sampai berapa Paling lama? selisihnya 10 hari kalau. Oh, bedanya 10 hari ya. Kira itu bakal lamanya beda sebulan, 2 bulan enggak ya? Enggak. Karena kan ada karakter tanaman sendiri kan, umur sekian berbuah itu ya dihitung paling lambat tengah-tengah lah gitu. Nah, cepat atau lambat itu kan tergantung pupuk. Kalau pupuknya yang nitrat ya cepat bisa maju. Yang harusnya 60 hari 55 hari. Bisa cepat. Fenomena sekarang nih, pemerintah sekarang ya. Nah, Dia kan bertujuan menghapus semua subsidi pupuk. Bahkan tanggal 10 bulan ini udah nggak ada subsidi lagi. Semua non subsidi. Kalau kita nggak kreatif, tinggallah. nah, Abah mensiasatinya harus seperti apa sih, Bah? Makanya bikin pupuk organik sendiri. Kalau beli pupuk sebelum dibawa ke lahan, difermentasi dulu kayak gitu tuh. Yang penting unsur NPK-nya itu terpenuhi ya. Kita nggak usah bicara N sudah banyak sudah dikirim dari Allah. Ya. N-nya udah, nggak usah mikirin urea itu kan. Pertanyaan kita sekarang begini, di karung itu kan, karung urea Ya. kan tertulis kadar N 46%. Ya, Yang 54% itu apa? Residu kan. residu.
Minimal amonia itu kalau nggak menguap mengendap. Kalau menguap menyebabkan pemanasan global, kalau mengendap merusak tanah. Iya. Makanya N itu kita buang jauh-jauh kalau bisa. Nggak pakai berarti ya? Nggak pakai, saya mau nggak pernah pakai. Jadi lebih ke P dan K-nya aja gitu. P dan K. P, K, semua ada di alam. Iya. Mau cari K, tinggal bikin lebu. Jadi bikin arang sekam, dibikin sampai bakar, Ya. kan. Kemudian kita godok lagi, direbus lagi. Diambil airnya, dikasih cuka. Itu sudah jadi kalium 58%. 58% ya. Ya. Asal yang tadi itu apa namanya racikannya udah tahu lah pas-pasnya. Alami ya Bah ya? Alami. Nah, mau bikin fosfat apa? Itu bahannya di belakangnya ada itu. Fosfat. Batu zeolit. Oh. Cukup. Pakai Kita batu beli dia. asam fosfat di toko kimia. Untuk bikin TSB ini 2 ton cukup 20 liter. 2 ton TSB cukup 20 liter. 20 liter. Perbandingan. Enggak, itu kan si apa ya, inokulan fosfat itu kan asam fosfat. Kita bisa bikin kadar sendiri, mau 36%, 46% tergantung perbandingan antara batu zeolit sama asam fosfatnya. Kalau ini apa Bah itu yang didudukin? Ini kan SP36. Ini udah pakai sulfur, tapi sulfurnya sulfur Udah nggak murni. nggak murni. Campuran lagi ya? Dia hanya Kadar, oh. nggak tahu segimana. Mungkin aslinya sulfurnya hanya 1% kali. Ditulis 5%. Ini kan BUMN. Kalau berbicara BUMN kita harus hitung, jangan hitung pas, hitung mundur. Kalau kadar sekian itu nggak ada sekian, itu pasti paling 20, 18 itu udah pasti. Hanya nominal. Malih kenapa ketawa-ketawa Malih? Selama itu BUMN harus ditanyakan. Ya karena saya pernah Ngecek. ngecek bagian produksinya langsung. Nah, waktu ada mentan di Penyawian di lapang desa itu, Iya. saya ketemu langsung. Kok saya hanya mencoba, Pak, kok pupuk itu kadarnya nggak sesuai standar. Artinya dia langsung tahu, oh, berarti orang ini main di lab. Sangka dia langsung ke sana. Dia langsung menjelaskan bagaimana Pak, kalau saya memenuhi kadar yang tertera, kita kalau diminta bikin kuota pupuk 100.000 ton atau berapa juta ton, misalnya ketemu 1 juta ton, BPL udah ngitung. Tapi buat saya mana? Nah, pertanyaan saya sekarang, kira-kira kalau Bapak di posisi itu bakal sesuai nggak kadarnya? Pasti dimainin lagi kan? Cari bahan yang paling murah. Kan untuk subsidi ini kan? Iya. Nanti subsidinya kan dibayarnya sama negara. Betul. Itulah yang terjadi di kita. Jadi jangan harap kalau pupuk ini kadarnya akan sesuai yang tertera, nggak mungkin. Nah Bah, harapan kalau misalnya buat pemerintah kayaknya dari petani itu apa sih Bah biasanya Bah? Saya karena udah 3 zaman presiden ya, harapan saya Pak Harto kalau bisa dihidupin lagi. Enak waktu zaman Pak Harto berarti Iya. itu. Ini kan zaman kutub. Untuk para petani itu ya. Ya, karena sportivitas pemerintah zaman Pak Harto itu tinggi. Kalau ngasih bantuan nggak tanggung-tanggung. Programnya dari hulu ke hilir itu jauh. Itu kan dapat bantuan, kasih uang kanang, uang konsentrasi, ada semua. Nggak dipotong, diantar langsung sama orang dinas nih. Waktu zaman Pak Harto ya. Nah. Kalau zaman sekarang kan dipotong dulu di pinggir jalan. Nah, pertanyaan saya, permintaan saya Pak Harto hidupkan lagi. Tapi kalau nggak bisa hidup kan bisa hidup sistemnya kan? Sistemnya. Nah, Kinerja. maksud saya itu. Tapi ya teman-teman ya,
Mbah Sabto ini selain daripada suka bertani gitu ya, Mbah Sabto ini juga suka disebut empu gandeng. Empu gandeng gitu, empu berasik. Nah, ini ada video lagi menempatnya nanti di pojok kanan atas ya. Gandeng. Bapak kan lagi ada juga. Nah, ini salah satu produknya buatan Abah ya. Ini cuman biasa aja, tinggal diasah lagi, dibersihin. Bagus banget ini bersih gitu ya. Cuman kayaknya emang sengaja aja dibikin kayak gini. Ini banyaklah macamnya, nanti kita liatin hasil-hasilnya. Jadi teman-teman, terima kasih ya telah menonton video channel Art Grabson. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya bagus juga, jangan lupa di-share ya kepada teman-temannya. Siapa tahu memberikan informasi yang bagus gitu ya. Kalau kalian mau mampir ke sini juga, bolehlah chat-chat aja di kolom di bawah, atau misalnya DM langsung ke Instagramnya, ada ya di infonya buat ke Instagram. Nanti kita sharing-sharing aja, kita ngobrol-ngobrol. Pengen kesini, kita sambil ngeliwat, ayo. Dekat kok dari jalan raya.